dapat dimulai dari sekarang. Oke, baik. Karena ini presentasi terakhir, saya mohon perhatiannya Miss dan teman-teman semua. Di dunia yang didorong oleh teknologi saat ini, pendidikan itu seharusnya tidak dibatasi oleh batasan fisik. Oleh sebab itu, kami kelompok 9 hadir dengan Sizzle, sebuah platform pendidikan online inovatif yang kami rancang khusus untuk memperdayakan siswa SMK Tata Boga. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Heplin, ada Putra, ada Gilang, Agung, Erika, Sandra, Nadim, Aska, Aisyah, Asria, dan Yunia. Nah, melalui wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa siswa jurusan Tata Boga di beberapa sekolah, kami menemukan beberapa tantangan yang serupa yang dihadapi oleh mereka, yaitu kesulitan mengasah skill memasak dan tidak mengikuti kursus tambahan, juga tingkat exposure update tren kuliner yang rendah, kesulitan mencari referensi ide, resep dan membuat makanan region lain, serta mereka membutuhkan mentor atau ahli dalam praktik masak untuk memberikan saran dan masukan terhadap masakannya. Dengan demikian, kami mengetahui apa yang mereka butuhkan, yaitu akses ke kursus masak yang terjangkau dan fleksibel, pengembangan keterampilan dalam industri kuliner, kesempatan eksplorasi konten yang beragam, serta komunitas untuk berbagi pengalaman memasak. Nah, kami juga sudah memvisualisasikan hambatan dan kebutuhan pengguna dengan 4 kalimat berikut ini. Kami juga sudah membuat matriks know how wow-nya untuk mengkategorikan dan mengevaluasi ide kami. Lalu, agar semakin memahami kebutuhan para pelanggan kami membuat value proposition canvas untuk membantu memahami nilai bisnis dan pengembangan produk layanan yang akan kami kembangkan ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami sudah memikirkan solusi, yaitu sebuah platform edukasi online Sizzle yang menyediakan kursus untuk pengembangan kemampuan para pesertanya dengan waktu belajar yang fleksibel sehingga mempermudah mereka mengendalikan jadwal serta tersedianya mentoring secara profesional dengan para ahli. Next, kami juga sudah membuat BMC untuk mengkomunikasikan elemen-elemen kunci dalam bisnis dengan target pasar utama kami adalah anak SMK Tata Boga dan tidak menutup kemungkinan juga untuk para foodie. Setelahnya kami mengawali proyek ini dengan merancang UI UX-nya hingga membuat prototype dalam Figma seperti berikut ini. Next, selanjutnya bagian front end dan back end akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan dari homepage-nya, yang dimana ketika login di sini akan menuju page login, yang dimana pengguna bisa mendaftarkan data dirinya untuk melakukan login. Jika sudah daftar, dia akan masuk mengisi data diri berikut, login, dan akan menuju ke homepage. Di sini homepage terdiri dari beberapa kalimat pendatang dengan jumbotronnya, lalu pelajari selengkapnya dengan menuju ke kursus, page kursus. Lalu di bawahnya terdapat carousel yang dimana ini data dari kursus, diskon, yang dimana ini ada datanya difilter berdasarkan harga yang di bawah 50.000 akan masuk ke dalam sini. Di sini kami menggunakan awal carousel package-nya. Lalu di bawahnya terdapat section resep populer. Di sini kami datanya juga memfilternya berdasarkan rating, yang dimana ratingnya bernilai 4, lebih dari 4, dari 5 akan terdata di sini. Lalu di bawahnya terdapat section teknik memasak. Di sini ada beberapa kalimat tentang edukasi memasak, lalu menuju ke page teknik memasaknya. Lalu di bawahnya putar seperti ini. Lalu ada button untuk go to top, akan kembali ke atas. Selanjutnya ke page kursus memasak. Di sini adalah data dari kursus-kursus yang kami sediakan. Lalu di sini terdapat filter kategori kursus. Lalu ada search form dan berikutlah data-datanya. Nah, di bawahnya terdapat pagination. Jika diklik maka akan ke tampilan detail kursusnya. Berikut adalah tampilannya. Lalu jika diklik daftar, ini akan masuk ke nanti di sini ada kelas saya, nanti masuk ke situ.
kita daftar. Lalu selanjutnya ada page resep makanan, strukturnya masih sama seperti sebelumnya, page kursus namun beda data saja, masih sama. Oke, jika diklik akan ke detail dari detail resepnya. Ini ada akorion, cara membuat, bahan, lalu informasi nutrisi. Lalu di bawahnya terdapat lagi ini dari feedback, fitur feedback dari API Diskus. Ini fungsi. Lalu jika di sini ada tombol simpan resep, ini jika disimpan akan nanti ada di halamanku, itu akan tersimpan. Selanjutnya ada page teknik memasak. Di sini ada edukasi tentang memasak yang kami sediakan. Lalu jika diklik lihat selengkapnya akan menuju ke artikel utamanya dan sub artikel dari teknik memasaknya itu. Oke, selanjutnya ke page artikel. Di sini ada beberapa section. Yang pertama ini ada food art terkini. Lalu di bawahnya terdapat edukasi populer. Terus di bawahnya lagi terdapat artikel utama kami. Dan yang di bawahnya lagi ini fitur lanjutan kami. Tapi belum terbuat. Nanti akan dikembangkan. Oke, jika kita klik lihat selengkapnya akan menuju ke detail dari artikelnya. Berikut adalah tampilannya. Dan di sampingnya juga terdapat postingan terbaru. Ini kita filter lagi berdasarkan tanggal terbaru ya. Ini jika diklik akan tampil juga. Nah, selanjutnya untuk sini pada drop-down pengguna, jika kita klik profil pengguna akan pengguna dapat mengedit profilnya. Oke, selanjutnya ke halamanku. Di sini ada fitur yang belum bisa kami kembangkan karena keterbatasan waktu. Jadi pengguna ini dapat mengajukan resepnya sendiri, namun belum bisa dikembangkan. Nah, tadi yang resep kita simpan tadi akan menuju ke tampilan berikut ini. Akan tersimpan di sini. Oke, selanjutnya ke halaman kelas saya. Nah, tadi untuk kursus itu, page kursus yang detail kursus kita udah daftar kelasnya, akan tampil di sini. Oke, kita klik. Ini adalah tampilan LMS-nya. Sini ada beberapa akordeon untuk pertemuannya, contohnya pertemuan 1 dan 2 ini. Di dalam pertemuan ini ada sub akordeon lagi, yang dimana di sini adalah untuk materinya, yang di dalamnya terdapat video dan PDF. Ini akan menuju ke PDF. Lalu di bawahnya terdapat konten untuk tugas-tugasnya. Di sini ada bahan tugas, ada apa aja tugasnya, lalu ada berapa banyak yang dibutuhkan. Di sini ada tugas, submit tugas, lalu kuisnya. Jika kita klik ke submit dan kita isi yang linknya, lalu upload, akan tampil seperti berikut. Jika pengguna belum sampai ke deadline, maka pengguna masih bisa mengeditnya dengan cara menghapus dulu, lalu mengupload ulang tugasnya. Lalu kita ke kuisnya. Ini kuis. Nah, kuisnya seperti berikut ini. Ya, jika kita isi akan contohnya seperti berikut. Kita isi lalu submit, akan menuju langsung ke nilainya. Ini belum difungsikan karena keterbatasan waktu. Terus oh iya, untuk database-nya ini secara keseluruhan seperti berikut ini. Ada segini. Oke, baik. Selanjutnya kita logout, akan seperti berikut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kita akan masuk ke bagian gamifikasi. Nah, di sini kami sudah merancang ya 3 gamifikasi di website Sizzle agar kursus memasakmu menjadi lebih seru. Oke, di bagian tampilan halamanku. Nah, di sini itu ada terdapat 2 tools nih, tambah resep sama koleksiku. Nah, bagian pertama di sini pengguna dapat dengan mudah berbagi foto yang sebelumnya boleh
slide sebelumnya? Ya. Nah, di sini pengguna dapat dengan mudah berbagi foto maupun video reels hasil masakan mereka di media sosial. Ini berfungsi bukan hanya tentang berbagi pencapaian mereka gitu, akan tapi juga meningkatkan keterlibatan dan memperluas jangkauan promosi dari website kami yaitu Sizzle. Pengguna itu bisa memasukkan nama Instagramnya, terus menulis tanggal postingannya kapan dan link postingan sosmednya. Nah, postingan ini nanti akan tampil di bagian di bawah artikel tadi. Kemudian next, nah ada bagian koleksi Bu. Nah, di sini pengguna dapat mengunggah resep hasil masakan mereka ke dalam galeri Sizzle setelah memasukkan berbagai hal yang diminta. Nanti akan muncul nih notifikasi bahwa resep yang diajukan itu sedang menunggu approve dari admin. Nah, jika sudah diunggah disetujui oleh admin, maka Anda akan mendapatkan poin, yang mana poin ini bisa ditukar dengan hadiah menarik atau keuntungan lainnya. Nah, hal ini dapat membuat para pengguna semakin termotivasi untuk mencoba membuat resep-resep baru dan menguploadnya. Kemudian yang terakhir, boleh di next. Yang terakhirnya ada special event. Nah, nanti akan diadakan acara eksklusif bersama para chef ternama melalui Zoom. Untuk pamflet ini nanti akan muncul di bagian home saat pertama kali kita membuka website. Atau juga bisa kita cari nih di bagian fitur kursus memasak. Jadi di event ini kita dapat bertanya langsung kepada para chef, terus juga memperoleh tips and tricks dari para ahli, serta rasakan pengalaman belajar yang lebih eksklusif. Oke, boleh di next. Baik, untuk strategi promosi dan pengembangan ke depan bisa kita lihat kami akan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Kami akan bekerjasama dengan sekolah dan jurusan Tata Boga. Kami akan menawarkan afiliasi kepada influencer juga. Untuk pengembangan ke depannya, kami akan menambahkan fitur tambahan berupa portofolio pengguna. Kami akan mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis AI untuk menyarankan resep dan kursus berdasarkan riwayat pengguna. Juga kami akan membangun komunitas aktif dalam platform dengan fitur seperti forum diskusi dan sebagainya. Lalu akan mengembangkan fitur offline yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kursus atau resep yang telah diunduh sebelumnya tanpa koneksi internet. Next. Demikian presentasi singkat proyek akhir kami mengenai pembuatan website Sizzle. Kami berterima kasih kepada Miss dan teman-teman yang telah memperhatikan, dan kami senang karena kami telah menyelesaikan proyek akhir ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kelompok 9 ya yang sudah mengakhiri untuk presentasi di hari ini. Ya, good job ya teman-teman semua. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 9 dan untuk kita semua. Ya. Ternyata hasil pembelajaran teman-teman selama 1 semester ini berhasil ya diimplementasikan, dan masih banyak room for improvement yang bisa dikembangkan, tapi ini merupakan sebuah batu loncatan bagi teman-teman untuk membuat karya yang lebih baik lagi.